Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang di-request oleh teman kita ya, yakni adalah Bank Mayapada Tbk dengan kode emiten Maya, MAYA atau Maya. Well, perusahaan yang satu ini memang cukup menarik teman-teman ya, karena salah satu pemiliknya adalah Pak Dato Sri Tahir ya, yang merupakan salah satu pebisnis yang cukup kaya dan juga menjadi motivasi bagi banyak anak muda tentang bagaimana menjadi sosok yang bekerja keras dan juga menjadi sosok yang humble dan membantu banyak orang. Kita akan melihat tentang sejarah dari Bank Mayapada terlebih dahulu. Seperti bank pada umumnya, mereka menyediakan berbagai jenis produk ya. Kita bisa lihat di sini ada simpanan, deposito dan giro, pinjaman, investasi dan bank insurance dan beberapa program lainnya. Ya, tidak banyak yang bisa dibahas. Kita lihat tentang sejarahnya dulu. Mereka dibentuk pada tanggal 7 September 1989 di Jakarta. Disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada 10 Januari 1990. Kemudian beroperasi secara komersial pada tanggal 16 Maret 1990. Lalu sejak 23 Maret 1990 resmi menjadi bank umum dan diikuti perolehan izin dari Bank Indonesia sebagai bank devisa pada tahun 1993. Pada tahun 1995, bank berubah nama menjadi PT Bank Mayapada Internasional Tbk. Setelah itu, tahun 1997 mengambil inisiatif untuk go public, dan hingga sekarang dikenal dengan nama PT Bank Mayapada Internasional Tbk. Ya, singkat aja sih sejarahnya. Sekarang kita akan melihat manajemennya. Yang pertama adalah Dewan Komisaris. Ada Bapak Dato Sri Tahir sebagai komisaris utama. Lalu ada komisaris Bapak Insinyur Hendra, lalu ada komisaris independen Insinyur Kumhal Jamil SE. Lalu ada direktur utamanya Haryono Cahyari Jadi, wakil direktur utama Thomas Arifin, direkturnya ada Andreas Wirianto, Rudi Mulyono, Hari Sasongko Tirto Condro, Jusa Pranoto. Lalu ada lagi sekretaris perusahaan Jennifer An. Lalu penjabat eksekutif perusahaan yang pertama anggota komite audit Benika Yudiat Maja. Lalu anggota komite audit lagi Usman Gumanti Saleh. Lalu anggota komite remunerasi dan nominasi Elis Roshadi. Lalu anggota komite pemantau risiko Adriana Purwantini. Lalu ada lagi Winato. Lalu yang terakhir kepala satuan kerja audit internal Indah Liliawati Kurniawan. Ya, bagi teman-teman yang tanya remunerasi itu apa sih? Itu adalah pejabat yang menghitung-hitung dan juga memberikan apresiasi kepada karyawan yang sudah bekerja untuk perusahaannya. Apresiasinya bisa berupa bonus saham ataupun bonus lainnya. Ya, nggak panjang sih. Paling kita lihat bagaimana profil dari salah satu pemilik Bank Mayapada ya, atau Maya, yakni Bapak Dato Sri Tahir. Yang beliau pernah gagal meraih cita-cita tapi akhirnya menjadi taipan ya, karena kerja keras dan juga konsistensi untuk terus bertumbuh. Oke, dulunya beliau ingin menjadi dokter dan akhirnya pernah mengambil studi sampai ke Taiwan, tapi akhirnya kandas karena ia merasa tak betah dan cocok menjalani pendidikan di negeri itu. Terlebih ketika ia mendapat kabar bahwa ayahnya yang menjadi tulang punggung keluarga sakit dan tidak bisa membiayai keluarga serta pendidikannya. Dan akhirnya dia balik dan meneruskan usaha ayahnya. Meskipun kondisi ayahnya membaik, Pak Tahir tetap enggan meneruskan pendidikannya ke Taiwan. Dan akhirnya pada usia 20 tahun menjalani hidup baru, menerima beasiswa di sekolah bisnis di Nanyang Technological University di Singapura ya. Dan itulah bagaimana permulaan. Akhirnya dia menjadi pengusaha bermula dengan modal 700.000 dari ibunya ya, sambil berdagang dan lain-lain. Dan akhirnya beliau juga setelah lulus dari Nanyang, beliau mencoba membangun bisnis leasing yang menjual kredit mobil ya, dengan nama Mayapada yang sekarang ini sudah membesar. Tapi sayangnya waktu itu usahanya gagal. Dia bangkrut dan sempat terlilit utang sampai 10 juta dolar US ya. Lalu akhirnya ada turn point di sini ya, yakni mertua daripada Bapak Dato Mokhtar Yadi, dia menawari
untuk mengurusi bisnis garmennya ya. Bapak Mokhtar Yadi itu adalah pendiri grup Lipo yang ada pemilik dari banyak perusahaannya seperti Hypermart dan juga Matahari ya. Ia adalah ayah dari Rosa Riyadi yang merupakan istri Tahir. Kepercayaan itu dibayar oleh Tahir ya. Dalam waktu tak lama, ia berhasil melunasi utangnya di bank. Setelah bangkit, ia membangun kembali bisnisnya. Mantap. Dari garmen, lambat laun ia melebarkan sayap bisnisnya ke sektor keuangan. Pada 1986 ia mendirikan Mayapada Group yang kita bahas tadi ya. Dalam sektor keuangan yakni Bank Mayapada ya. Oh iya, ini pada tahun 1989. Well, dan akhirnya bahkan saat krisis 1998 pun mereka masih dapat bertahan ya. Dan akhirnya melebarkan bisnisnya dalam bidang rumah sakit juga ada dan juga klinik. Well, dan akhirnya menjadi salah satu Taipan terkemuka di Indonesia. Dengan total kekayaan sampai dengan 2021 itu mencapai 3,3 miliar dolar US atau setara 47,07 triliun ya. Well, kita lanjut ke bagian yang kedua ya. Dan ada pernyataan yang dikatakan oleh Bapak Dato itu cukup gimana ya, mencengangkan ya, dimana ia katakan bahwa meskipun sudah menjadi Taipan terkemuka, ternyata Tahir benci dengan orang kaya. Kebencian itu tumbuh sejak kecil. Wow, jadi saya cukup terkejut ya. Ia bercerita kebencian muncul setelah ia mendengar cerita orang tuanya yang suka diremehkan oleh orang kaya. Jadi ya jangan suka meremehkan orang lain ya teman-teman ya. Kita harus saling mendukung supaya dapat bertumbuh ya. Well, ya semoga tetap kuat kepada Bapak Dato ya. Beliau sudah menjalani banyak jatuh bangun dalam kehidupan dan sampai sekarang beliau dapat menjadi seorang Taipan ya. Dan bagusnya teman-teman, beliau meskipun menjalani kerasnya hidup, tapi beliau tidak pernah berhenti untuk berbuat baik ya. Oke, kita dapat lihat di sini bagaimana beliau memiliki jiwa sosial yang tinggi. Pada tahun 2014 misalnya, ia mengucurkan dana sebesar 3.270.000 untuk beasiswa 3.270.000 US dollar untuk beasiswa mahasiswa yang tak mampu tersebar di 10 perguruan tinggi di seluruh Indonesia ya. Dan juga banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Bapak Dato untuk membantu Nusantara, yakni menggelontorkan dana bantuan senilai 3 juta dolar US yang digunakan untuk membeli 10.000 laptop bagi 5 bintang kelas teratas yang berasal dari golongan keluarga tak mampu ya. Lalu beliau juga menginvestasikan dana 65 juta dolar untuk lembaga donor global untuk memerangi AIDS, TBC, dan malaria ya. Nah ya, Tuhan memberkati ya. Jadi mari kita semua saling mendukung satu sama lain untuk membangun Indonesia yang lebih baik teman-teman ya. Dan sekarang kita akan melihat keuangan dari Maya ini sendiri, bagaimana keuangannya, apakah layak untuk diinvestasikan. Kita akan lihat sama-sama di RTI Bisnis. Halo teman-teman, dan inilah penampakan fundamental daripada Maya. Kita lihat di sini labanya cukup menipis ya, tahun 2020 sampai tahun ini pun masih cukup menipis karena sepertinya terdampak dengan pandemi ya teman-teman ya, terdampak cukup parah. Kita akan melihat fundamentalnya terlebih dahulu. Pertama kita lihat di sisi fundamentalnya, operating profitnya lebih besar daripada net profit ya. Jadi cukup nice, tapi kayaknya kecil banget ya. Daripada market cap-nya 9 triliun, operating profit-nya cuma 45 miliar. Jadi kita lihat PR-nya pasti cukup mahal nih. Ya, dan ternyata benar PR-nya 261 kali. Lalu PBV-nya 0,66 kali. Jadi PBV-nya memang nggak mahal, tapi mungkin labanya yang terlalu kecil ya teman-teman ya. Well, oke. Lalu kita lanjut ke bagian operating profit margin 0,97%. Net profit margin 0,56%. Jadi udah masuk ranah-ranah 0,00 sekian ya. Jadi cukup tipis. Jadi kurang menghasilkan ya. Lalu di sisi liquidity-nya, cash ratio-nya 6%. Lalu quick ratio-nya 86%, current ratio-nya juga 86%. Jadi kalau kita lihat keuangannya itu memang cukup parah sih. Bisa dibilang rentan dengan gagal bayar ya. Jadi untuk Maya ini saya akan skip dulu teman-teman ya, karena dari keuangannya juga sudah kurang sehat dan juga PR-nya juga cukup mahal. Meskipun mereka sering bagi dividen ya, tapi udah lama absen tahun 2016, 17, 18. IPO-nya listingnya 1997 sih.
Jadi untuk sementara saya akan menunggu kinerja Maya ini kembali membaik ya. Sampai saat itu saya akan skip dulu untuk saham yang satu ini. Saya akan skip dulu. Demikian tentang Maya, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.